Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video sebelumnya kita sudah mereview 3 chapter dari novel Dylan. Dia adalah Dylanku tahun 1990. Di video kali ini kita akan mereview chapter 4. Pada chapter 4 ini judulnya adalah Warung BM. Nah, diceritakan bahwa warung BM ini merupakan tempat nongkrong beberapa siswa, termasuk Dylan. Warungnya itu berada di sekitar 100 meter dari sekolah dan bukan tempat yang mewah, hanya sebuah rumah tua peninggalan orang kaya zaman dulu. Bangunannya pun sederhana dan tidak terlalu luas. Tapi di sana itu banyak siswa yang nongkrong dari berbagai sekolah gitu ya. Karena katanya di sana itu bebas, bahkan untuk merokok, untuk minum-minum sekalipun. Singkat cerita ya, saat Milea dan beberapa temannya sedang berada di kantin gitu ya, tiba-tiba datang Dylan dengan temannya Akeo yang kemudian menyapa Milea. Setelah itu Dylan mengatakan kepada Nandan bahwa Dylan itu mencintai Milea dan dia itu belum mengatakan hal tersebut kepada Milea. Milea pun hanya terdiam gitu ya, karena dia malu, dan sebenarnya secara tidak langsung Dylan sudah menyatakan perasaannya kepada Milea. Karena saat itu Milea tentunya sedang ada bersama Nandan dan teman lainnya di kantin. Nah, kemudian terlihat jelas gitu ya bahwa Nandan merasa tidak nyaman dengan ungkapan Dylan tadi karena Milea tahu bahwa Nandan menyukainya. Milea itu tahu karena sikap Nandan itu berbeda terhadap Milea gitu, dimana ia selalu berusaha untuk membuat Milea tertawa karena leluconnya, meskipun sebenarnya Milea itu hanya sekadar menghargai usahanya saja gitu. Nah, setelah istirahat selesai, tiba-tiba Dylan itu datang ke kelas Milea dan tiba-tiba duduk di sampingnya. Kemudian dia menulis di sebuah kertas beberapa nama yang ingin menjadi pacar Milea, yaitu ada Nandan, ada Pak Aslan, Tobri, Acil, dan Dylan. Tapi Dylan itu mencoret semua namanya kecuali Dylan. Katanya semuanya itu akan gagal kecuali dia. Nah, singkat cerita, sepulang sekolah, Dylan itu menghampiri Milea yang sebenarnya ingin mengajaknya pulang gitu ya. Namun dia menggugurkan niatnya karena sudah tahu bahwa Milea akan menolaknya. Padahal sebenarnya itu Milea bisa saja gitu ya menerima ajakannya tersebut. Namun Milea merasa belum waktunya saja gitu untuk bareng bersama dia. Kemudian gitu ya, Dylan mengatakan bahwa dia akan datang ke rumahnya nanti malam. Dengan tegas Milea pun menolak dan meminta Dylan agar tidak datang ke rumahnya. Dia bilang katanya ayahnya galak gitu ya. Tapi Dylan tetap kekeh gitu ya ingin datang ke rumahnya. Nah, sehabis Isya gitu ya, tiba-tiba bel berbunyi dan Milea pun langsung pergi ke kamar karena sebelum bel berbunyi, yaitu mendengar suara motor yang sudah pasti itu adalah motor Dylan. Sebenarnya Milea itu penasaran tujuan dia datang ke rumah itu untuk apa, tapi yang akan menemui Dylan itu antara ayah dan ibunya gitu ya. Kemudian gitu ya, setelah beberapa saat Dylan pun pulang dan Milea pun langsung keluar kamar dan pura-pura tidak tahu siapa yang datang ke rumahnya. Kemudian ibunya mengatakan bahwa dia adalah utusan kantin yang menawarkan menu baru dan menganggap Dylan itu adalah anak yang aneh, dan mereka pun tertawa gitu ya setelah membicarakan tentang Dylan yang mengaku sebagai utusannya. Nah, setelah itu telepon rumahnya berdering dan ternyata itu adalah Dylan. Mereka pun saling menyapa, berbincang-bincang gitu, membahas berbagai hal yang membuat Milea senyum-senyum sendiri gitu ya dan tertawa, meskipun dia itu agak jual mahal gitu. Dan beberapa hal yang membuat Milea senang adalah ketika Dylan mengatakan ramalannya bahwa Milea akan menjadi pacarnya. Kemudian Dylan mengatakan bahwa di setiap malamnya dia itu selalu mengucapkan selamat tidur meskipun dari jauh. Kemudian setelah selesai berbincang-bincang, Milea pun bingung gitu ya, karena kan dia sudah punya pacar. Dia itu kebingungan apakah dia harus jujur sama Benny ataupun sebaliknya gitu. Nah, hingga Milea pun memutuskan untuk membiarkannya tanpa memberitahu kepada Benny tentang Dylan ataupun sebaliknya.
Nah, selanjutnya sebelum tidur ia pun terus terngiang-ngiang gitu ya dengan ungkapan Dylan yang membuat Mila itu senang gitu ya. Mila itu senyum-senyum sendiri gitu ya, dan sebelum tidur Mila pun bergumam gitu ya dengan mengucapkan selamat tidur juga Dina. Oke. Segitu saja review chapter 4 tentang warung BEM. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.